Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Fivers, sebagai umat muslim kita selalu diingatkan akan datangnya malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan ini. Tapi, apakah sebenarnya malam Lailatul Qadar itu? Mungkin kita terus mendengarnya tanpa benar-benar ingat atau paham akan keistimewaannya. Jangan sampai kita terus melewati malam Lailatul Qadar ini dengan menyia-nyiakan keistimewaannya. Pembahasan malam Lailatul Qadar harus selalu kita ingat kembali setiap tahunnya, agar dapat memanfaatkan waktu yang mulia ini dengan baik. Mari kita simak penjelasan dari Bang Andre selaku alumni SMA Negeri 5 Pekanbaru yang akan ditemani oleh Salsabil Asifah sebagai moderator, agar dapat kita memahami dan mengetahui tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Fivers, kembali lagi nih kita semua. Jadi di sini kita tuh mau membahas malam Lailatul Qadar. Nah, di sini aku udah dengan Kak Andre. Jadi di sini kita bakal membahas tentang malam Lailatul Qadar gitu. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita pengen tahu nih lebih jelasnya, singkatnya atau gimana deh dari Kak Andre-nya kayak mana sih malam Lailatul Qadar itu. Jadi Kak Andre gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Panggilnya apa Fivers ya? Oke, kita alhamdulillah sudah masuk bulan Ramadan ya, tahun 1443 Hijriah yang inti dari Ramadan itu kan nanti Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu disebut malam Qadar. Ada dua pendapat. Yang mengatakan malam Qadar itu malam kemuliaan. Benar kan? Ada juga yang mengatakan itu malam penentuan. Penentuan apa? Penentuan yang hak dan yang wajib. Jadi terpisah jelas. Kenapa dikatakan begitu? Karena pada malam Qadar itu diutuslah Rasulullah SAW dengan tanda diturunkan risalah terakhir dari Allah SWT yang namanya Al-Quran. Nah, terus orang kan bingung untuk malam Lailatul Qadar malam apa sih? Ada debat terus kan. Tapi sebelum sampai kepada itu, nanti kita cerita aja. Kita pengen tahu dulu keistimewaan Ramadan itu sendiri. Ramadan ini sebenarnya dulunya bukan bulan suci ya, karena bulan suci itu hanya 4 pada mulanya. Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi wa khalaqa samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim wa la tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilukum kaffah wa a'lamu annallaha ma'al muttaqin. Itu surat Taubah surat ke-9 ayat 36. Sesungguhnya sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Dia memberikan ketentuan waktu bahwa dalam setahun ada 4 bulan. Di antara 4 bulan itu ada 4 bulan haram. Bulan haram artinya bulan larangan, bulan suci. Nah, jadi 4 bulan haram itu adalah bulan yang tidak termasuk Ramadan awalnya. Di situ adalah bulan Muharram, bulan Rajab, kemudian bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah.
Terus Ramadan jadi bulan sucinya sejak kapan? Sejak era Nabi Muhammad SAW. Kalau yang itu dulu, sejak awal-awal dulu, sejak Nabi Adam juga bulan haram sudah ada. Itulah dia 4 bulan tadi: Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Dzulhijjah. Tapi sejak Al-Quran sebagai kitab terakhir diturunkan di malam Qadar itu, kita sebut sebagai Lailatul Qadar, maka bulan Ramadan naik kelas tuh. Jadi bulan yang suci bahkan paling suci dibanding bulan yang lain. Di bulan Muharram ada ibadah sunnah, puasa 10 Muharram misalnya. Di bulan Rajab juga ada, di bulan Zulqa'dah dan Dzulhijjah orang ada haji yang terutama puncaknya di bulan Dzulhijjah. Tapi yang full dihormati bulan itu dengan ibadah wajib. Kalau haji kan hanya bagi orang yang mampu. Tapi yang dipenuhi satu bulan itu dengan bulan yang dengan ibadah yang wajib sampai 30 harinya ya cuma bulan Ramadan. Ini menandakan bulan Ramadan itu lebih mulia bahkan dari 4 bulan haram tadi disebut di surat apa tadi? Taubah, surat Taubah ayat 36. Nah, kenapa mulia? Karena Quran sebenarnya. Karena Quran. Jadi apa-apa saja yang bersentuhan dengan Quran itu jadi mulia. Malaikat yang membawa Quran dipilih malaikat yang paling mulia, namanya Jibril alaihissalam. Malaikat itu kan makhluk gaib punya sayap. Dalam Quran dikatakan masna wa thulatsu wa ruba', sayap kulli ajnihatin masna wa thulatsu wa ruba'. Makhluk bersayap sayapnya ada 2, ada 3, ada 4. Tapi yang dipilih untuk bawa Quran adalah malaikat termulia dengan sayap 600 biji, namanya Jibril alaihissalam. Nabi yang paling mulia ditempatkan di akhir untuk mengemban risalah Quran. Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Kemudian waktu yang paling mulia juga ternyata Allah desain, Allah pilihkan di bulan yang paling mulia, ternyata bulan Ramadan. Nah, inti sari dari Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini kapan sih? Banyak pendapatnya. Kalau kita rujuk pendapat ulama ada puluhan pendapat. Ada misalnya sahabat Nabi yang mulia, seorang faqih besar umat Islam namanya Abdullah bin Mas'ud. Begitu juga cucu Nabi Al-Hasan, dia berpendapat 24 Ramadan. Nanti kalau ada peringatan tuh, kalau orang Indonesia sering malam nuzul Quran. Nuzul Quran berarti Lailatul Qadar kan? Itu biasanya diperingati tanggal malam 17 Ramadan. Itu asal usulnya dari pemahaman orang tentang surah Al-Anfal ayat berapa sih? Ayat 41 kalau saya nggak salah. Surat 8 ayat 41. Pemanzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Yang kami turunkan kepada hamba-hamba kami di hari Furqan, hari pertempuran. Dan hari pertempuran itu adalah perang Badar. Dari situ para ulama mengambil kesimpulan, oh pas perang Badar dong berarti malamnya sama, berarti 17 Ramadan. Ada juga yang pendapat begitu. Ada yang berpendapat pokoknya 10 malam akhir. Ada yang bilang malam 21, 23, 25, 27, banyak. Artinya tidak bisa dipastikan. Itu semua tidak ada yang pasti. Itu semua hanya perkiraan atau istilahnya ijtihad dari para ulama. Terus supaya aman bagaimana? Supaya aman, supaya memang kita dapat Lailatul Qadar, ya semua malam aja kita bagusin ya kan, dengan amal-amal sunnah. Nah, bahkan ada ulama yang berpendapat malam Lailatul Qadar itu cuma sekali. Di antaranya ulama besar Indonesia, ayahnya Buya Hamka, Syekh Karim Amrullah, ayah Buya Hamka, bukan Buya Hamkanya. Dan dikutip juga oleh Buya Hamka pendapat itu dalam tafsir Azhar. Dikatakan malam Lailatul Qadar itu cuma sekali, yaitu waktu dulu turunnya Quran. Selebihnya itu peringatannya aja. Jadi yang malam setara 1000 bulan, itu khairun min alfi syahrin, yang bahkan lebih baik daripada 1000 bulan, itu yang dulu aja. Yang sekarang itu cuma istilahnya apa sih? Kita remembrance-nya aja, bagaimana kita mengingatnya aja. Nah, jadi itu cerita tentang Lailatul Qadar. Makasih ya Kak Andre. Nah, kami di sini ada beberapa pertanyaan nih untuk Kak Andre tentang malam Lailatul Qadarnya. Nah, yang pertama, apa sih Kak istimewaan malam Lailatul Qadar dalam nuzulul Quran? Ya, seperti tadi sudah kita katakan, hal yang paling berharga di muka bumi ini adalah firman-Nya Allah Ta'ala. Dan Allah berfirman itu tidak cuma sekali, sudah banyak. Dan di antara firman Allah yang paling mulia dari kitab-kitab yang dahulu itu Quran. Dan Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar.
maka malam itu kan naik kelas. Malam itu menjadi malam suci. Kenapa? Karena apapun yang bersentuhan dengan Quran akan jadi naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang juga begitu. Kalau malam Lailatul Qadar, yang paling utama amal kita ya interaksi dengan Quran. Apakah belajar Quran, baca Quran, merenungkan Quran, menghafalkan Quran, atau apa saja, yang penting ada bau-bau Qurannya gitu. Ini pahalanya lebih lah dari Lebih. biasanya. Nah, gini, apakah waktu turunnya Lailatul Qadar dari masuknya waktu maghrib sampai waktu masuknya subuh atau setelah bangun dan tidur di 1/3 malam akhir? Yang namanya malam nggak spesifik ya, nggak spesifik. Yang namanya malam ya dari matahari tenggelam sampai subuh malam lah. Kan dikatakan Lailatul Qadar itu nanti turun, malaikat berbondong-bondong, tanazzalul malaikatu waruh, malaikat turun dan juga roh turun. Coba kan sebut roh itu Jibril, bukan roh manusia. Nah, jadi itu disebut roh. Kadang disebut Ruhul Kudus, Roh Kudus, kadang disebut juga Ruhul Amin. Nah, dia datang, Jibril memimpin para malaikat untuk melakukan parade doa berkah itu bumi gitu. Para malaikat itu datang lihat siapa tuh orang-orang yang sedang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah di malam itu. Salamun hiya hatta matla'il fajar, dan malam itu jadi malam yang selamat, berkah, penuh dengan kebaikan-kebaikan sampai terbit matahari. Berarti dari malam sampai terbit matahari sampai fajar itu semuanya berkah. Tentang kapan yang paling berkah, mungkin yang perlu kita konsentrasikan itu waktu sahurnya. Waktu sahur itu kata sahur itu bukan nama makan aja, sahur itu nama satuan waktu. As-sahur yakni waktu ba'da muntasifil lail ila al-fajar. Yang disebut sahur itu adalah waktu setelah lewat tengah malam sampai subuh, itu namanya waktu sahur. Jadi tengah malam, yang berapa tengah malam? 11, 12 itu ya, sampai ke waktu subuh itu namanya waktu sahur. Makanya makan di waktu itu disebut makan sahur. Jadi mungkin yang kita konsentrasikan tuh di waktu-waktu itu nih, itu kayaknya lebih pas gitu. Allah. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa lah ya dapat ya untuk seperti itu. Nah, selanjutnya itu, jadi Kak, yang mendapatkan Lailatul Qadar apakah hanya untuk orang yang melakukan ibadah atau amal sejak awal Ramadan saja, atau setiap orang yang melakukan ibadah awal pada malam itu? Ya, itu rahasia Allah ya. Siapa saja bisa dapat keberkahan malam Lailatul Qadar itu. Tapi tentunya yang paling punya peluang itu yang paling rajin, ya nggak? Kayak kita kerjain ujian juga, karena nggak belajar kita asal tebak yang dapat gitu kan. Tapi itu kan kebetulan. Nah, tapi yang paling pasti biasanya no pain no gain, kita orang-orang kan nggak ada pengorbanan ya kita nggak akan dapat imbalan. Begitu juga dengan ibadah ini. Nah, ibadah itu apa? Al-qadri musyaqqah, disebutkan ibadah itu sesuai ganjarannya itu dengan kadar kesulitan atau kadar kesungguh-sungguhannya. Siapa yang paling sungguh-sungguh, siapa yang paling rajin, siapa yang paling ikhlas, itulah yang akan dapat. Nah, mau dimulai dari awal Ramadan tentu jauh lebih baik. Bahkan para sahabat dulu mereka sudah memulai prepare untuk Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan. Nah, kalau kita 6 bulan belum kepikiran kan, mereka tuh 6 bulan sebelum Ramadan masih bersiap. Nah, Ramadan mereka sudah on fire, sudah sampai babak final. Dan kita juga bisa dilatih aja tuh 10 awal kita slow dulu. Jangan terlalu tidur di awal sih, biar nggak hilang tenaga. Nah, 10 yang tengah kita mulai lebih serius lagi, nah paling serius itu di 10 yang terakhir. Karena itulah intisari bulan Ramadan, paling makin ke ujung makin berkah. Ada baiknya lebih rajin aja. Tapi jangan pula kita malah ketinggalan sholat yang wajib gara-gara itu. Yang wajib kita tinggalin gara-gara keistimewaan Lailatul Qadar ini. Nah, selanjutnya, apakah malam Lailatul Qadar hanya untuk mereka yang itikaf di masjid? Enggak mesti ya itikaf, karena itikaf itu kan tergantung situasi. Misalnya orang yang memang pekerjaannya tidak mengizinkan dia untuk itikaf, dia tetap harus cari nafkah untuk keluarga dan itu wajib, jadi dia nggak bisa itikaf. Terus dia hanya ibadah di malam saja bisa juga, betul. Atau perempuan agak kesulitan tuh cari tempat itikaf karena kadang ramai, kadang tempatnya nggak proper ya.
tidak menyediakan tempat yang cukup untuk tutup aurat atau apa begitu, sehingga dia memilih di rumah saja juga punya kesempatan. Tapi itu tadi, memang yang iktikaf punya keistimewaan. Kenapa? Satu, dapat pahala iktikaf. Yang kedua, dia lebih konsentrasi sih, karena ya, suasana masjid untuk mendukung kita, keberkahan masjid untuk kita mendukung kita, dan pengkondisian mental kita untuk selalu beribadah dan lebih rajin juga pasti akan lebih baik ketika kita di masjid dibanding tempat lain seperti rumah aja, apalagi mall kan. Jadi kita punya mall gitu. Nah, gitu. Jadi yang lebih bagusnya dari masjid. Kalau di mall kan nggak mungkin juga kan. Lucu. Masjid mall sih. Di masjid mall gitu kan, kamu sekalian habis belanja. Nah, jadi ini kita masih ada beberapa nih Kak. Apakah menghidupkan malam Lailatul Qadar itu hanya di malam ganjil atau tidak? Malam jangan, karena tadi pendapat tidak semua orang sepakat bahwa malam Lailatul Qadar akan terjadi di malam ganjil kan, seperti yang sudah kita sampaikan di awal-awal tadi. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan malam 24, malam genap, malam 24. Jadi yang paling mudah itu diborong semuanya aja, 10 terakhir utamanya ya, dari malam 10 malam 21 sampai ke akhir kita menggiatkan amal ibadah kita. Tapi kalau kita pilih-pilih, itu gimana coba kalau kita mau kasih bonus sama orang, terus orangnya pilih-pilih, kita juga memang malas banget kita coba untuk menetapkan. Begitu juga pandangan Allah SWT mungkin kepada kita ini. Nanti dia melihat siapa yang sungguh-sungguh, meskipun mungkin di malam Lailatul Qadar itu dia kecapean, dia apa karena malam-malam yang terlalu sungguh-sungguh, bisa aja dia yang diberikan pahala Allah SWT, karena Allah itu kan melihat kesungguh-sungguhan dari hambanya, keikhlasan dari hambanya. Itu jadi yang kayak pedagang mau cari untung aja, oh ini nih, terus malam itu aja gitu. Itulah juga kenapa malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah SWT, sehingga nggak ada yang bisa berstrategi seperti itu. Semoga kita salah satu orang yang bisa melaksanakan lebih bersungguh-sungguh untuk malam Lailatul Qadar. Nah, selanjutnya Kak, apakah sholat berjamaah witir ini yang dimaksud dengan sholat Lailatul Qadar? Nah, sholat apa saja sih ya, selama dilakukan di malam Lailatul Qadar itu ya semuanya akan dapat keberkahan dan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Sholat apa saja, mau sholat taubat ya, kita mau sholat apa, sholat sebagian ini debatable, ada yang mengatakan ada atau tidak, sholat tasbih misalnya kan, atau sholat apa saja, sholat hajat, sholat apa, pokoknya sholat penghambaan kepada Allah Ta'ala. Dan tidak hanya sholat, zikir, tidak hanya zikir juga mungkin merenungkan kehidupan kita, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kemudian bertekad baik untuk bertekad kuat supaya kita jadi lebih baik lagi, itu semua dapat pahala. Tidak semata-mata sholat, dan paling utama tadi apa? Membaca Quran, dan apapun yang ada hubungannya dengan Al-Quran, karena itu malam adalah malamnya Quran. Lupa ya baca Quran, berpuasa, penting, menambah pahala loh. Nah, jadi apakah malam Lailatul Qadar itu bisa dikalian pada telanjang Kak? Iya, ada sih orang yang ngomong kalau malam Lailatul Qadar ada kejadian-kejadian alam tertentu, tapi itu nggak bisa jadi patokan. Itu nggak bisa jadi patokan. Riwayat-riwayatnya juga sebagian tidak kuat ya. Nah, dan kemudian juga tanda-tanda alam itu, apalagi di musim yang kayak sekarang nggak menentu, nggak bisa kita lihat. Terus keajaiban itu nggak mesti selalu ada. Nah, karena coba kalau malam Lailatul Qadar mengharuskan ada pohon tertunduk, tapi semua orang harus lihat pohon tertunduk kan enggak. Atau air berhenti mengalir, repot kalau begitu. Lailatul Qadar itu lebih kepada makna rohani kita. Mungkin kita tidak melihat apapun yang ganjil di malam itu, tapi kita merasakan kesejukan hati, merasakan kedamaian, merasakan ada kebaikan dalam diri kita yang bertambah, merasakan ada semangat untuk memperbaiki diri lagi, dan merasakan bahwa kita itu ada kebahagiaan rohani. Nah, itu adalah di antara tanda-tanda. Bagaimana seorang mengetahui jika dirinya telah mengenal Lailatul? Nggak bisa, hanya dirasakan aja, dikira-kira aja. Makanya kita hanya bisa memperkirakan.
tanda-tandanya itu adalah orangnya jadi makin baik. Dulu ada yang ngomong dahulunya dia buaya, sekarang jadi buaya, nah gitu. Jadi ada kebaikan yang apa namanya yang tertanam dalam dirinya, itu tandanya dia dapat keberkahan dari Allah. Lebih baik gitu ya. Jadi ada perubahan lah pada dirinya. Perubahan yang lebih baik gitu. Nah, apakah seorang tetap akan mendapatkan pahalanya meskipun ia melihat malam qadar pada malam itu? Maksudnya gimana? Ya, misalkan apakah dia bisa mendapatkan pahalanya meskipun dia tidak melihat? Ya bisa. Dia nggak tahu malam Lailatul Qadar yang mana sih, ditanya semua orang itu nggak paham. Saya kayaknya sama aja setiap malam, kan? Terus tapi setiap malam dia ibadah, tentunya ibadahnya tetap dikasih pahala dengan Allah SWT. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Dia apa itu istilahnya ya, memberikan banyak sekali bonus-bonus di bulan Ramadan itu yang kita tidak mesti tahu dan tidak perlu tahu juga sih kita. Justru kalau tahu ya terus merasa pahala udah cukup gitu. Jadi nggak baik lagi gitu. Ini nggak tahu aja. Bagus. Apakah kalau seandainya seorang itu dia melakukan malam Lailatul Qadar, misalkan di bulan 9, dan sebelumnya nggak ngelakuin ini, nah apakah dia bakal mendapatkan pahala yang banyak juga, misalkan sebelumnya malah di situ malam Lailatul Qadar? Iya, intinya apa namanya, ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Engkau berbuat kebaikan meskipun kecil, pasti akan engkau lihat nanti ganjarannya di hari akhirat. Jadi kita itu apa yang kita kerjakan, kita akan dapatkan apa yang kita kerjakan. Kalau dia apa namanya sudah mengerjakan amal di malam A, itu dapat pahala di malam itu. B, dia dapat pahala di malam itu. Dan yang paling penting, standar paling basic, paling rendah dari kita, jangan sampai bermaksiat di malam Ramadan itu aja nih. Nah, jadi kalau kita paling tinggi itu beramal maksimal, beramal sunnah. Yang nomor 2 di bawahnya itu beramal yang nggak sekuat yang pertama. Yang ketiga standarnya agak rendah nih, pokoknya kerjakan yang wajib aja lah gitu. Kalau yang pertama tadi itu habis tarawih dia pulang, dia baca Quran lagi, dia muhasabah diri lagi, terus nanti malam dia bangun lagi, dia berdoa lagi, itu kan yang paling bagus. Itu dia malah etika. Yang nomor 2, dia habis tarawih rame-rame misalnya di masjid, dia pulang dia tidur, nanti bangun pas sahur lagi, mulanya dia berdoa sedikit atau apa, itu juga agak bagus. Atau mungkin ada yang agak rugi sih tapi tidak berdosa, dia sholat isya terus dia tidur seperti malam-malam biasa, ya kan? Mungkin malam sahur. Ada lagi yang malah nggak sholat isya, atau malah cuma tidur tangga, atau malah pacaran, atau malah apa di malam itu. Nah, ini orang yang jangan pakai di batas itu. Kita sejelek-jeleknya seperti yang paling nomor 3 tadi, kita sholat isya terus tidak melakukan apapun yang bermaksiat, misalnya ya biasa-biasa aja. Tapi mungkin waktunya waktu kita. Jadi teman-teman, kalau bisa jangan kita malah bermaksiat di bulan puasa. Kalau bisa tambah pahala yang lebih banyakin pahalanya. Nah, Mika ada pertanyaan terakhir. Bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya melihat Lailatul Qadar? Ya kalau Rasulullah SAW tentu beliau beda ya dengan kita ya. Nah, tentang perbedaan Nabi sama umatnya ini banyak sekali, sampai ada yang menulis kitab khaslah Rasul, apa kekhususan bagi Nabi. Nah, kalau Nabi tentunya pandangannya tidak terbatas pada alam yang zahir ini saja. Nabi Muhammad itu ya melihat jinnya bisa, melihat malaikatnya bisa. Dia tidak hanya di dimensi kita ini, karena dia adalah Rasul pilihan, dia bukan manusia biasa. Nah, para sahabat juga nggak lihat, tidak semestinya semuanya melihat, tidak semuanya. Karena sahabat kan banyak ya. Jumlah sahabat Nabi itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah sampai 125.000 orang. Dan tidak semuanya ulama, ada yang orang biasa, ada yang ulama. Jadi kalau Nabi ya diberitahu oleh Allah. Namun ada hadis saya lupa dengan siapa. Aku diperlihatkan malam Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakan oleh Allah malam yang mana dia gitu. Jadi Nabi sendiri lupa apa ya gitu. Sengaja seperti dihapus gitu dari Nabi supaya nggak ada rumus buat kita. Supaya kita nggak main untung-untungan tadi, itu hikmah itu. Itu. Jadi, Kasih ya Pak, pertanyaan udah selesai. Nah,
Mungkin kakak ada yang mau disampaikan lagi atau yang lain? Ya, kita ibadahnya baik karena Allah itu cinta kepada orang yang soleh. Allah cinta kepada orang tua yang soleh, yang berbuat baik. Tapi Allah jauh lebih sayang lagi kepada anak muda kalau dia bisa soleh. Karena kesolehan yang dari muda itu selain sulit, karena muda kita ada jiwa yang masih labil, kata orang-orang yang masih belum stabil, masih ingin lihat ini itu, tapi kita berhasil mengerem itu semua, tuh kita jadi orang baik, jadi orang soleh. Dan Allah sendiri dalam tanda kutip itu kagum, kata Nabi, innallaha ya'jibu ala fityatin, Allah itu kagum kepada anak-anak muda yang tidak ada sohbuah pada diri. Sohbuah itu apa? Jiwa murah-murah. Nah, dia udah matang sedari dulu. Apalagi sudah SMA ya, zaman dulu umur segini bahkan sudah sangat dewasa ya, sudah jadi aktivis. Bahkan yang perempuan ada yang sudah jadi ibu bahkan usia segini, pada zaman dulu ya kan. Nah, jadi kita anak SMA itu bukan anak-anak lagi, ini adalah dewasa muda, sehingga kita juga harus segera mematangkan diri, dan Ramadan itu saat yang tepat untuk mematangkan diri kita terutama secara spiritual. Semoga Fivers kita sebagai remaja-remaja bisa lebih baik juga dan lebih disayang sama Allah juga. Nah, makasih ya Kak untuk waktunya. Nah, Fivers mungkin sampai segini aja. Sampai jumpa selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya podcast tentang Malam Lailatul Qadar, maka berakhir pula episode podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.